Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan digambarkan seperti air, mata air yang senantiasa mengalir. Meskipun selalu mengalir dan memberi kehidupan, tetapi sumber air ini tidak pernah habis. Itulah gambaran tentang sabda Allah. Dan pada hari ini, Rasul Paulus memberi kesaksian tentang sabda Allah. Baginya, dari pengalaman pribadinya, sabda Allah adalah kekuatan bagi dia, sumber yang darinya dia memperoleh kekuatan dalam hidup, karya, dan pelayanannya. Tentu kita masing-masing juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang sabda Allah. Sabda Allah memberikan kekuatan, membimbing, menuntun, dan mengingatkan kita untuk senantiasa berjalan dalam langkah, dalam jejak hidup Allah itu sendiri. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan orang-orang Farisi sebagai penjaga tradisi hukum yang ketat. Memang Yesus bukan anti tidak mencuci tangan sebelum makan. Namun lebih dari itu, Yesus ingin sekali membuka mata hati orang-orang Farisi tentang siapakah atau apakah dan bagaimanakah menyembah Allah sebagai sumber kehidupan. Bagi orang Farisi, hidup yang taat terhadap hukum itu jalan menuju keselamatan dan kesempurnaan, termasuk hal-hal yang tadi dikatakan dikritik oleh orang Farisi ketika mengundang Yesus makan di rumahnya agar mencuci tangan sebelum makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, hidup kita terarah kepada Allah. Dan saya yakin kita datang pada sore hari ini mengikuti perayaan Ekaristi karena ingin sekali hidup kita terarah kepada Allah. Dan itulah panggilan kita untuk senantiasa mengarahkan hati batin kita kepada Allah sebagai jalan menuju kesempurnaan. Ada banyak cara jalan menuju kesempurnaan hidup. Paus Fransiskus dalam salah satu ensikliknya berkata demikian, banyak orang suci menempuh jalan kesempurnaan dengan caranya yang berbeda-beda. Ada yang melalui kontemplasi, ada yang melalui pelayanan orang miskin, atau ada yang melalui membaktikan diri dalam hidup, karya dan pelayanan mereka. Namun satu hal yang ditekankan juga oleh Paus Fransiskus, bahwa jalan menuju kesempurnaan adalah jalan dengan setia melaksanakan tugas kita setiap hari dengan kesetiaan. Inilah juga sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita
agar kita senantiasa setia kepada Allah dengan hati yang terbuka kepada Allah, dengan hati yang berbelas kasih, dengan hati yang murah hati, dengan hati yang penuh kerahiman seperti Allah. Dalam ayat yang terakhir, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Inilah jalan kesempurnaan yang Allah inginkan bagi kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan.